Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Bersyukur hari ini. Mari satukan hati sebelum kita mendengar dan merenungkan kebaikan Tuhan. Bapa, kami selalu bersyukur, anugerah-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 29. Demikian firman Tuhan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara-saudara terkasih, zaman perjanjian lama, domba yang tak bercacat celah dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Biasanya diambil yang berumur 1 tahun. Karena itulah anak domba dipakai untuk korban sembelihan. Tuhan Yesus sendiri digambarkan sebagai anak domba Allah yang tak bercacat celah dan dijadikan korban penebusan yang menghapus dosa dunia. Lalu mengapa Tuhan Yesus digambarkan sebagai anak domba? Mari kita lihat karakteristik domba. Yang pertama, domba adalah kawanan hewan yang terlemah di antara hewan ternak lainnya. Yang kedua, karena lemahnya, domba sangat mudah diterkam binatang buas. Yang ketiga, domba itu mudah tersesat. Yang keempat, domba tidak pandai mencari makan, sangat bergantung kepada gembalanya. Yang kelima, domba itu mudah dicuri. Yang keenam, domba itu suka hidup bersama atau makhluk sosial yang selalu menjaga hubungan dengan sesamanya. Apalagi ketika mereka dalam keadaan yang membahayakan, mereka akan semakin bergerombol. Oleh sebab itu, dibutuhkan sedikit tenaga untuk mengembalakan ribuan domba. Yang ketujuh, domba akan merasa gelisah kalau terpisah dari kawanannya. Dari gambaran tersebut, apa yang Tuhan mau ajarkan? Yang pertama, kita harus memiliki kerendahan hati seperti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan menjadi korban penebusan yang menghapus dosa dunia. Yang kedua, kita harus memiliki kasih kepada sesama. Sama seperti domba yang mudah tersesat, kita pun sesat. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, kita ini binasa. Oleh sebab itu, biarlah apa yang kita lakukan, semuanya didasari oleh kasih yang bertujuan supaya orang lain menerima kehidupan yang kekal. Yang ketiga, bergantung penuh kepada Bapa. Seperti domba yang sangat bergantung kepada gembalanya, Tuhan Yesus pun sangat bergantung kepada Bapanya. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus mencari Bapanya. Dia prioritaskan Bapa di atas segalanya. Demikian halnya dengan kita. Kita harus prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Yang keempat, tidak bercacat celah atau hidup benar, hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat penebusan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami berdoa buat setiap orang yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Curahkan roh pengenalan akan Engkau. Pakai kami anak-anak-Mu untuk menjadi saksi-saksi-Mu, sehingga banyak orang diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.